Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit, daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan, serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat. Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran citah yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa. Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak? Batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20% sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35%. Bisa kamu bayangin kan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misterius tempat pepohonan raksasa ini terkubur, mikroba tidak bisa melakukan tugasnya. Hasilnya, planet ini menjadi sangat dingin. Siapa sangka udara segar bisa punya kekuatan sebesar itu? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini nggak hanya terjadi di satu tempat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah planet ini sedang bermain-main dengan iklim. Tapi kita kembali ke masa yang lebih awal yuk. Kita melihat dinosaurus Amerika Utara pertama kali muncul. Kadar oksigen tinggi itulah yang berperan besar dalam kemunculan dinosaurus besar di Amerika Utara dan kawasan lainnya. Bayangkan daerah tropis yang dipenuhi makhluk raksasa luar biasa. Tentu saja dinosaurus nggak muncul begitu saja. Mereka mengambil kesempatan dalam perubahan lingkungan yang sempurna untuk evolusi mereka. Kadar oksigen memainkan peran besar dalam pesta dinosaurus ini. Ketika kadar oksigen meningkat, begitu pula ukuran makhluk luar biasa ini. Awalnya dimulai dari predator kecil seperti Cindesaurus, dan gak lama kemudian dinosaurus besar seperti Sauropoda menguasai daratan. Kemudian 65 juta tahun lalu, dinosaurus punah dan mamalia mengambil alih. Nah, inilah bagian yang menarik, mamalia tidak pernah tumbuh sebesar dinosaurus. Lantas, apa penjelasannya? Mamalia termasuk manusia adalah makhluk yang istimewa karena bisa mengatur suhu tubuhnya. Tapi itu ada konsekuensinya. Kita butuh banyak energi untuk tetap hangat dibandingkan dengan reptil dan dinosaurus. Dinosaurus nggak perlu repot-repot mengatur suhu tubuh, jadi mereka bisa fokus untuk tumbuh besar. Dinosaurus terbesar berukuran 10 kali lipat mamalia terbesar. Ini seperti permainan, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya 10 kali lebih hebat.
Dinosaurus mungkin punya keterbatasan juga terkait ukurannya, tapi tidak terlalu besar. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia berukuran sangat kecil. Banyak spesies mamalia yang punah bersamaan dengan dinosaurus. Namun mamalia yang selamat mengambil keuntungan dari ekosistem terbuka dan dengan cepat melakukan diversifikasi ke dalam berbagai ukuran tubuh. Tapi setelah 42 juta tahun berkembang, mamalia mencapai titik puncak pertumbuhan. Ini terjadi di semua benua, kemungkinan besar ini disebabkan suhu dan luas daratan. Lingkungan yang lebih dingin memungkinkan mamalia tumbuh lebih besar, menyeimbangkan ukuran dan panas tubuh menjadi hal yang menantang. Luas daratan juga berperan dalam mempertahankan populasi yang besar. Tapi tingginya kadar oksigen tidak hanya membuat hewan menjadi lebih besar, gas ini benar-benar serbaguna. Oksigen juga bertindak sebagai pengawal setia kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan bahaya lain dari luar angkasa. Tanpa oksigen kita tidak akan berdaya menghadapi ancaman dari luar angkasa. Oksigen juga memiliki peran yang menarik dalam membentuk cuaca. Oksigen bekerja sama dengan unsur-unsur atmosfer lainnya untuk menciptakan tornado, angin topan, dan badai petir di langit. Mereka bercampur dan berbaur di udara, menciptakan kondisi yang tepat untuk petualangan cuaca menarik ini. Dan petualangan ini bisa berbahaya meski memiliki tujuan yang penting, yaitu membantu menyebarkan nutrisi dan unsur organik, mengangkut tanah, dedaunan, dan puing-puing ke tempat baru. Jadi gimana kalau kita mengacaukan alam dengan menaikkan kadar oksigen ke tingkat yang sangat tinggi? Misalnya 30, 40, atau bahkan 50%? Nah, terlalu banyak hal baik pun bisa menjadi berbahaya. Toksisitas oksigen adalah ketika jumlah gas ini terlalu banyak sehingga menyebabkan masalah yang besar. Ini seperti makan banyak permen, awalnya menyenangkan, tapi nggak lama kemudian kamu akan menyesalinya. Anehnya, overdosis oksigen bisa menyebabkan kesulitan bernapas seperti penari yang lelah dan sangat butuh istirahat. Pada awalnya kamu mungkin akan merasakan ledakan energi, tapi itu nggak bertahan lama. Pusing mulai terasa seperti berputar-putar di lantai dansa selama berjam-jam tanpa henti. Dalam kasus yang ekstrem, terlalu banyak oksigen bisa membahayakan tubuh, membuat kita merasa seperti baru saja menabrak truk. Jadi meskipun oksigen selalu menyertai kita, memberi kita kehidupan, penting untuk menghargai keseimbangannya. Gak perlu memakai alat pernapasan khususmu. Selain itu, kita bukanlah satu-satunya makhluk yang akan menderita akibat kelebihan oksigen ini. Mamalia lain misalnya akan kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen ekstrem ini. Keseimbangan kekuasaan di antara spesies akan berubah secara drastis dan yang unggul serta lemah akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Dan kita akan butuh tempat berlindung yang paling kokoh untuk menghadapi hewan-hewan raksasa ini. Kita harus tetap gesit dan menghindari bahaya. Di tengah semua kekacauan ini akan ada adaptasi yang menakjubkan. Burung-burung akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang bahkan akan membuat awan takjub. Selain itu, bersiaplah untuk lebih banyak bencana alam serta ekosistem yang rentan. Kebakaran bisa terjadi dengan cepat dan berkobar dengan dahsyat, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman yang konstan. Bahkan, percikan kecil dari api unggun bisa menimbulkan bencana. Kita harus memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan agar tetap aman di dunia yang kaya akan oksigen ini. Jangan lupakan juga sisi lain dari kisah oksigen. Jika planet kita memiliki kadar oksigen yang rendah, hanya sekitar 15%, kesulitan yang kita hadapi akan sangat berbeda. Setiap tarikan napas akan terasa sulit, membuat kita lelah dan sesak napas. Aktivitas fisik akan sangat berat dan daya ingat serta fokus kita akan terganggu. Jadi, yuk kita bersyukur akan kadar oksigen yang kita miliki sekarang ini. Ini adalah keseimbangan yang sempurna bagi kita untuk berkembang. Dalam perjalanan seru melintasi dunia yang kaya akan oksigen ini, kita merasakan keajaiban yang menakjubkan dan menemukan keseimbangan planet kita. Yuk kita syukuri anugerah dalam setiap tarikan napas, hargai keterkaitan antara oksigen dan kehidupan, dan nikmati sensasi petualangan luar biasa yang disebut kehidupan.